وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kemudian teman-teman sekalian, kiamat ini sudah terlalu banyak tanda-tandanya. Dan memang Nabi SAW menjelaskan akan terjadi tanda-tanda. Ulama membagi ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat besar belum terjadi semuanya. Ya. Tapi ini semua teman-teman akan pasti terjadi sebelum terjadinya kiamat yang besar. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi adalah sabda Nabi SAW, hitunglah kiamat itu termasuk lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Tiga-tiga sudah terjadi. Nabi SAW sudah lahir, sudah diutus, dan sudah meninggal dunia. Kemudian beliau sebutkan juga termasuk tersebarnya taun amwas. Ya. Virus taun. Yang ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang banyak sahabat juga terbunuh dengan virus ini. Gitu kan. Dibebaskannya Palestina di zaman Umar bin Khattab juga terjadi. Ya. Ini semua sudah terjadi tanda-tanda kiamat ini. Jadi cukup banyak yang sudah terjadi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, ya, kalau kaum muslimin akan membuka wilayah Hira, dan memang sudah berhasil juga, ya, dibebaskannya. Islam akan membebaskan Konstantinia atau Konstantinopel, Turki, Istanbul, ya. Itu juga sudah terjadi di tahun 1439 Masehi di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih rahimahumullah. Sudah terjadi gitu. Jadi banyak yang sudah terjadi, ya. Tentu ada juga yang lain, saya tidak jelaskan semuanya karena cukup panjang bahasan, tidak mungkin dalam sejam. Anda bisa kembali ke kajian kami tentang hari kiamat, cukup banyak, di antaranya bedah buku Minhajul Muslim, ya, di bab tentang beriman kepada hari kemudian. Kemudian ada juga yang sedang terjadi, seperti misalnya sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai zina itu menyebar. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain, dan juga khamr, serta diganti namanya dengan nama yang lain. Bukankah Anda lihat sekarang dilegalkan? Ya. Diskotik, bar, karaoke, dengan lampu-lampu yang terang, mendapatkan izin, mereka bebas melakukan semua itu. Nah, itu sudah dilegalkan. Zaman dulu tuh sangat aib besar kalau ada terjadi perzinahan. Orang mungkin menyembunyikan diri. Sekarang orang sudah benar terang-terangan. Bukankah film-film sudah banyak disebarluaskan di medsos? Semuanya orang bisa melihat aurat orang lain, bisa menonton zina dan segala macam, bahkan mendukung dan segala macam. Bahkan bisa investasi, ikut-ikutan di situ. Itu kan sudah merajalela. Khamr digantikan namanya. Sekarang kan digabung khamr yang bersaudara sama zina. Pasti dia paket biasanya. Setelah mabuk, zina. Atau zina dengan mabuk. Ini dua hal yang sulit dipisahkan, seperti kembar gitu ya. Dan dosa ini rata-rata, ya, seperti bersaudara, memanggil satu sama yang lain. Kalau sudah melakukan ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini. Terus begitu. Tapi dua hal ini selalu ada. Anda lihat relevansinya, diskotik, ada khamr, ada wanita yang menawarkan jasa untuk zina. Karaoke, pasti ada wanitanya, gitu kan, yang menawarkan begini. Tempat-tempat bar dan segala macam ini sama. Maka ini kayak satu paket teman-teman sekalian. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Diubah sekarang menjadi julukan atau judul hiburan. Jadi bukan lagi dikatakan perzinahan. Hiburan. Sehingga akhirnya tidak masalah orang pakai jilbab pun untuk masuk di sana. Ya, laki-laki yang soleh pun masuk di sana dan segala macam hal. Allahul musta'an. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata. Dan tanda hari kiamat juga kata Nabi SAW. Ya. Bahwasanya banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bukankah di zaman kita seperti itu? Bahkan di zaman kita ini, ya, semoga Allah selamatkan kita, di beberapa negara dilegalkan pernikahan sesama jenis. Di Indonesia pun pada mau ikut-ikutan. Ya, diangkat LGBT dan segala macam, diangkat itu sebuah kebebasan publik. Padahal melawan fitrah. Allah sudah hancurkan kaum Lut karena mereka homoseksual. Dan juga dalam masalah lesbian, kata Nabi SAW, ya, lesbian, praktek lesbian di antara wanita adalah zina di antara mereka. Tidak bisa. Ya. Kalau zina antara laki-laki sama perempuan dosa besar, ya, itu hukumnya kalau belum nikah kepergok, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah dirajam, dilempar sampai mati. Tapi kalau orang homoseksual ini beda hukumannya. Kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, kalau pelaku ini sodomi atau homoseksual ini, kalau kepergok dan ketahuan, dia dicari tempat tertinggi di sebuah kota itu, lalu didorong dari atas. Kemudian dilempar, dirajam dengan batu dari bawah. Sudah nikah atau belum nikah? Kalau zina, rajamin nanti kalau sudah nikah. Tapi ini tidak. Karena beratnya hukuman terhadap hal-hal tersebut. Tapi subhanallah, sekarang sudah dianggap seperti yang biasa.
Bahkan sudah biasa orang, dianggap biasa sekali orang itu pacaran, pikir jalan, pegang-pegangan, bukan halal suami istri, ciuman. Bahkan mereka berzina ya di tempat-tempat umum, di kebun-kebun dan segala macam. Dan yang lebih parah kadang-kadang melakukannya di kuburan, tempat yang harus dijadikan sebagai ibrah. Peringatan kata Nabi SAW, ziarahilah kubur karena peringatan hari akhirat. Mereka malah melakukan kemaksiatan di tempat-tempat haram seperti ini. Atau tempat-tempat yang harusnya dimuliakan, maka mereka lakukan perbuatan haram di situ. Ini semua termasuk tanda-tanda kiamat. Ya. Dan ada beberapa yang lain tentunya. Juga ada tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum terlihat. Seperti kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat dari sungai Furat keluar gunung emas. Walaupun sudah ada tanda-tanda yang terlihat di sebagian informasi yang ada di zaman kita sekarang. Juga termasuk yang belum terjadi adalah kembalinya Jazirah Arab. Ya, dengan sungai-sungai, kebun-kebun. Ya. Sekarang kan yang kita tahu Jazirah Arab, termasuk Saudi terutama sekarang adalah banyak padang pasir. Tapi subhanallah dalam 10 tahun terakhir ini, itu selalu turun salju. Di hari-hari sekarang ini kita, baru 2 hari yang lalu saya temukan lagi cuplikannya bagaimana, dan itu tidak asing di medsos. Di Tabuk selalu turun salju, yang sebelumnya mungkin tidak seperti itu. Dan sampai dijadikan sebagai bahan khutbah Jumat oleh para imam-imam haram. Bagaimana memperingatkan masalah ini. Kalau salju itu pada saat dia cair, dia akan membawa air yang sangat banyak. Dan itu bisa membuat subur. Dan beberapa titik Jazirah Arab sudah mulai kelihatan hijau. Dalam subhanallah 2-3 hari saja hujan, maka kita lihat padang pasir itu berubah menjadi hijau. Saya saksikan sendiri beberapa kali seperti itu ya. Maka ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata sebenarnya. Termasuk ada Malhamah Kubra atau peperangan terjadi antara umat Islam dengan Bani Asfar, ya orang-orang non-Muslim. Ya, dan pada saat itulah terakhir tanda-tanda hari kiamat karena di penutupan hadis tanda-tanda kiamat kecil maksudnya. Kata Nabi SAW pada saat muslimin sudah sampai ke Rum. Rum ini Allahu alam di mana posisinya, tapi kata Nabi SAW pasukan muslim akan sampai ke Rum. Dan pada saat itu iblis akan berubah menjadi manusia lalu mengatakan kepada kaum muslimin kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Maka pada saat itu umat Islam umumnya sudah tahu itu tanda-tanda kiamat besar. Kalau Dajjal keluar, mereka pun bubar, mereka kembali kepada atau ke kota-kota dan negara mereka masing-masing. Pada saat mereka kembali ternyata mereka baru sadar itu berita bohong. Dan di saat itulah betul Dajjal akan keluar kata Nabi SAW. Maka keluarlah tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat besar ini dikumpulkan oleh para atau dikumpulkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada 10 hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat. Sebenarnya kiamat yang besar sekali, ya, hidupnya sangkakala, kemudian hancurnya semua planet-planet bertabrakan, semua akan hilang, ya, dan tersisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang Allah inginkan dari surga dan penghuninya, dari bidadari, bidadara, pelayan semua itu mereka tuntut yang Allah inginkan itu semua mungkin, ya, karena Allah mengatakan dalam ayat nanti akan kita bacakan ayatnya pada saat hidup sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi akan meninggal, hancur, kecuali yang Allah inginkan. 10 tanda-tanda itu disebutkan yang pertama adalah khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Tentu di sini sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini bukan urutannya ya, tapi disebutkan secara acak oleh Nabi SAW. Nah, urutannya sebagian ulama mendahulukan Dajjal. Di sini disebutkan Dajjal yang ketiga. Di sini terjadi adalah 3 tanda kiamat sekaligus, terjadinya longsor besar di daerah timur bumi ini atau timur Jazirah Arab. Timurnya berarti Asia kita ya. Dari Irak, Iran, Rusia, Afghanistan sampai ke bawah Indonesia ini itu dikenal dengan timur Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi longsor di barat Jazirah Arab, Afrika, benua yang besar. Kemudian juga akan terjadi longsor besar di Jazirah Arab. Ini 3. Longsor ini kata sebagian ulama sudah tidak bisa lagi ditutup karena besarnya. Kemudian yang keempat disebutkan dalam hadis ini, tapi sekali lagi bukan urutannya ya. Nah, karena dijelaskan oleh para ulama ada urutan sendiri. Kemudian dukhan, keluarnya kabut yang sangat besar. Ya, kabut yang sangat besar yang menutupi mayoritas bumi ini. Kemudian disebutkan yang kelima adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Nah, akan kita jelaskan insyaAllah satu persatu poin ini biidnillahi ta'ala, mudah-mudahan ada waktu ya. Kemudian yang keenam adalah Dabbatul Ard, keluarnya hewan melata di muka bumi, hewan tapi bisa bicara dengan bahasa manusia. Nanti juga akan kita jelaskan insyaAllah. Kemudian yang ketujuh adalah Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini adalah 2 suku dari anak Adam yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, dan Anda dianjurkan baca setiap malam Jumat atau hari Jumat surah Al-Kahfi dan mengenang kisah mereka. Bagaimana Raja Dzulqarnain itu
menutup atau menyembunyikan mereka bukan menyembunyikan sebenarnya, lebih menghalang mereka di sisi sebuah gunung yang ditutup dengan beberapa besi yang dicairkan, ditaburi dengan cairan timah, cair ya, sehingga menguatkan gunung tersebut dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj, tapi mereka akan keluar nanti di akhir zaman nanti. Yang kedelapan, tulu'us syams min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit dari timur, kalau terbenam di barat, nanti akan terbalik di hari kiamat itu, menjelang hari kiamat. Ya, kemudian yang kesembilan adalah narun takhruju min ka'ril adan. Ya. Tamurrun nasu wa tazulu tarhalun nas, sampai situ ya. Artinya api yang akan keluar dari pusat kota Aden. Kota Aden ada di Yaman, yang akan menggiring manusia. Dan yang ke-10 antara adalah nuzul Isa ibnu Maryam, ya, keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit nanti akan memimpin di muka bumi. Baik teman-teman, ini kurang lebih ya, sebutan secara acak, tapi kalau ulama coba menyusun sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, maka mereka menyebutkan yang pertama dari 10 adalah keluarnya Dajjal. Karena disebutkan dalam hadis tentang peperangan muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang non-muslim ya, yang besar-besaran nanti perang besar. Bahkan kata Nabi SAW, karena akan melawan mereka dan mereka dibawa 80 bendera. Jadi sangat besar sekali perang tersebut, dan umat Islam akan memenangkan peperangan. Pada saat mereka tiba di Rum, maka syaitan menjelma jadi manusia lalu mengingatkan Islam kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah mereka. Maka mereka pun kembali, itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir. Ternyata Dajjal belum keluar, tapi pada saat itu Dajjal akan keluar. Dajjal diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan, dan dia adalah dari anak Adam. Nabi SAW sebutkan cirinya cukup banyak, saya ringkaskan karena lihat waktu. Dahinya lebar dan rambutnya keriting, ya, kemudian dia memiliki kulit yang agak cenderung kepada gelap, ya, memiliki dada dan pundak yang lebar, dan dia memiliki mata yang rusak, ya, sebelah kanannya. Kata Nabi SAW, ketahuilah Dajjal memiliki mata yang rusak dan Tuhan kalian tidak rusak matanya, ya. Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, maka dia akan tinggal selama 40 hari. Maka 40 hari dalam riwayat dikatakan seharinya seperti setahun, seharinya seperti sebulan, seharinya seperti sepekan, hari-hari sisanya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau setahun berarti 1 tahun. Ya, kita pegang misalnya lafaz Nabi SAW secara zahirnya begitu. Setahunnya kan 40 hari. Kalau kita kurangi 1 hari berarti sisa 39 hari. Setahun. Hari keduanya seperti sebulan. Berarti sudah setahun sebulan. Hari ketiganya seperti sepekan. Berarti setahun sebulan sepekan. Kalau dikurangi 3 hari dari 40 hari sisa 37 hari. Ini sebulan sepekan tepatnya. Ya, 37 hari. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada tempat pun di muka bumi kecuali dia akan lalui. Dan orang-orang yang dilewatin wilayahnya, ya, yang beriman padanya maka wilayahnya akan subur, mengaku dia sebagai Tuhan. Yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan maka akan, ya, sulit, peceklik, akan susah hidup mereka. Ya. Dajjal terus saja mengelilingi muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk. Kata Nabi SAW, dia akan tiba di Madinah dan dia akan mengajak pengikutnya naik ke atas sebuah gunung. Lalu dia menunjuk ke arah masjid Nabi SAW sekarang sambil mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih. Kata Nabi SAW, kata Dajjal, dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Kata mereka iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Maka Dajjal tidak bisa masuk di Madinah. Dan ini kisah cukup panjang. Intinya dia menyentakkan kakinya di sekitar kota Madinah. Lalu terjadi gempa. Keluarlah semua orang munafik dari kota Madinah menjadi pengikutnya. Sampai nanti akhirnya setelah selesai semua tertinggal orang beriman. Keluar seorang anak muda dari Madinah. Lalu Dajjal menangkapnya. Sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Maka anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal. Karena Nabi SAW mengatakan semua orang mukmin akan bisa membaca di dahinya tertulis kafara atau kufur. Dan tahu kalau ini adalah Dajjal. Maka anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang Nabi SAW sudah sampaikan kepada kami. Maka Dajjal mengambil gergaji, kata Nabi SAW, lalu meletakkan di tengah-tengah kepalanya, lalu membelah 2 badan orang itu sampai kemaluannya. Kemudian ya, dia melewati tengah-tengahnya sambil mengatakan, hiduplah. Maka bergabung kembali badan anak muda tersebut. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu kata Nabi SAW, dia bertanya lagi, apakah kau sudah akui aku sebagai Tuhanmu? Dia tanya anak muda itu. Anak muda itu mengatakan, aku tidak bertambah kecuali keimanan kalau kau adalah Dajjal.
Maka setelah itu kata Nabi SAW, Dajjal coba membunuhnya, tidak mampu atau tidak bisa lagi membunuhnya. Tapi ada beberapa wilayah yang dia lewatin dan dia berhasil. Dia berhasil. Di antaranya adalah, ya, dia lewat dalam satu riwayat sahih dikatakan dia lewatin sebuah wilayah lalu dia datangi pemimpin wilayah tersebut. Entah presiden, raja, kepala suku, intinya wilayah itu dilewatin. Lalu dia mengatakan kepada pemimpin wilayah itu, saya adalah Tuhanmu. Orang itu mengatakan, kau manusia biasa seperti saya, dari mana buktinya? Dia mengatakan, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata pemimpin wilayah itu, oke. Kalau kau hidupkan maka saya akui kau sebagai Tuhan. Maka setelah itu pun ya Dajjal mengatakan tunjukkan di mana kuburannya. Begitu ditunjukkan lalu Dajjal mengatakan keluarlah. Lalu keluarlah kedua orang tuanya pemimpin wilayah tersebut, ibu dan ayahnya, kemudian berkata kepada anaknya, ya, berimanlah kepadanya karena dia adalah Tuhanmu. Nah setelah itu pemimpin wilayah itu pun beriman pada Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan, lalu semua wilayah mengikuti pengiman kepada Dajjal. Tapi di sini teman-teman pentingnya, untuk membaca sebuah hadis Anda harus baca sampai tuntas, jangan tidak tuntas. Karena dalam closing hadis, penutupan hadis kata Nabi SAW, dan ketahuilah sesungguhnya ya, kedua orang tua orang itu, pemimpin itu adalah syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Jadi tidak benar bahwasanya dua-dua itu dikeluarkan oleh Dajjal, tapi ini dukungan terhadap Dajjal dari syaitan. Wa na'udzubillah. Ya, kemudian setelah itu Allah SWT turunkan Nabi Isa ya untuk membunuh Dajjal pada saat itu. Keluarlah Dajjal, Nabi Isa AS turun, kata Nabi SAW, pada saat keluar seseorang dari keturunanku bernama Mahdi, atau namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah, kemudian membawa pasukan ke masjid Menara Putih di negeri Syam, kemudian disitulah dia akan mengimami orang sholat asar, Isa turun sambil memegang kedua sayap ya, malaikat, kemudian ikut sholat bersama dengan mereka, lalu Nabi Isa memimpin pasukan tersebut menuju ke wilayah Palestina, ya, tempat Dajjal ada, kemudian membunuh Dajjal. Kata Nabi SAW, Isa pun pada saat tampil dan dilihat oleh Dajjal, Dajjal melepuh seperti melepuhnya barang ya, meleleh gitu ya. Dia meleleh. Maka dibunuhlah oleh Dajjal, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi-babi dan seterusnya, dan kisah cukup panjang masalah itu. Kemudian setelah itu Nabi Isa memimpin keadilan di muka bumi, lalu keluar Ya'juj dan Ma'juj setelahnya. Jadi ini urutannya kurang lebih. Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku akan keluar, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, hai Isa, ya, selamatkanlah dirimu ke gunung Tur di Palestina, ya, bersama pengikutmu, karena aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada orang yang mampu melawannya. Maka mereka akan keluar, Ya'juj dan Ma'juj itu, kemudian mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini golongan tersendiri. Mereka manusia seperti kita, tapi mereka punya ciri-ciri sendiri yang mereka ini berbeda sama kita. Memang Allah SWT jadikan mereka sebagai cobaan. Mereka hidupnya semuanya kerusakan. Mereka membunuh siapapun yang selain mereka. Dan ciri salah seorang antara mereka akan meninggal dunia kalau memiliki 1000 anak. Baru dia tahu dirinya akan meninggal dunia. Saya pernah tanyakan kepada dosen kami pada saat mempelajari masalah tanda-tanda kiamat ini. Apakah ada di antara manusia kayak seperti kita ini yang bergabung sama pasukan mereka? Maka beliau mengatakan tidak ada. Jadi itu dari mereka sendiri. Dan mereka Allah izinkan untuk menyebar kerusakan di muka bumi. Mereka makan segala macam hal. Dan mereka saking besarnya fitnahnya, melempar anak panah mereka ke langit dan jatuh anak panah tersebut dengan ada darahnya. Allah menguji mereka. Maka mereka mengatakan, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan kami telah membunuh yang di langit. Setelah itu Allah SWT mematikan mereka dengan satu kali. Sekalian semua mati. Allah SWT keluarkan di leher mereka bagian belakang seekor binatang kecil yang membuat mereka mati seketika semuanya. Lalu Allah pun menurunkan hujan setelah itu membersihkan bumi dari mereka dengan mengutus juga burung-burung yang mencengkram jasad-jasad Ya'juj Ma'juj ini lalu lempar di lautan. Seperti itu kurang lebih. Dan setelah itu ya terjadilah keamanan sampai Nabi Isa meninggal dunia. Keluar tanda-tanda setelah itu manusia mulai menyimpang lagi, ya mulai menyimpang, mulai menjauh. Maka keluarlah tanda-tanda ya yang selanjutnya, yang keempat yaitu keluarnya dabbah, keluarlah hewan. Ya, hewan melata yang bisa berbicara. Yang membawa cap, kata Nabi SAW. Mengingatkan manusia agar mereka jangan sampai melanggar hukum Allah. Lalu dicaplah siapa yang beriman dan siapa yang kafir pada saat itu. Kemudian setelah itu keluarlah kabut. Ya, yang mengumuni muka bumi ini. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, 7, 8. Terjadi longsor besar. Gitu ya. Di 3 tempat, Jazirah Arab tadi di timurnya dan di baratnya. Kemudian yang ke-9, keluarnya api dari wilayah Aden. Dan sekarang ini di kota Aden sendiri di Yaman itu
sudah ada tanda-tanda, ada beberapa titik wilayah yang memang sulit sekali orang hidup di atasnya karena panas sekali. Ditemukan ada api yang sangat besar, apakah itu gunung berapi atau sejenisnya, yang jelas itu kuasa Allah SWT, tanda kiamat. Yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat ya. Dan ini pada saat itu kata Nabi SAW, Allah akan menerima taubat hambanya selama belum terbit matahari dari barat. Ini tanda-tanda kiamat yang kurang lebih disebutkan yang terakhir teman-teman sekalian.